Halo, selamat siang sahabat bidan semua. Udah lama ya channel official bidan sempet nggak buat video untuk materi-materi tentang SKB ataupun tentang untuk UKOM bidan karena ada sedikit urusan, masih banyak urusan, dan sekarang udah bisa mulai untuk buat video buat teman-teman semua lagi. Semoga video ini bermanfaat ya. Kali ini kita akan membahas tentang diabetes mellitus gestasional, teman-teman. Teman-teman bidan udah tahu belum diabetes mellitus gestasional itu apa? Saya jelasin sebentar. Jadi diabetes mellitus itu gangguan intoleransi glukosa yang terjadi pada kehamilan. Oke, langsung aja ya kita bahas soal nomor 1. Nyonya Y, usia 26 tahun, G1, P0A0, hamil 35 minggu, datang ke PMB dengan keluhan sering kencing, banyak makan, dan banyak minum. Hasil pemeriksaan TFU 35 cm, presentasi kepala sudah masuk PAP, DJJ 138 kali per menit, TTV dalam batas normal, tidak ada riwayat penyakit apapun sebelum hamil. Diagnosa yang tepat yang terjadi pada Nyonya Y adalah A. Diabetes insipidus, B. Makrosomia, C. Diabetes mellitus, D. Mikrosomia, E. Diabetes mellitus gestasional. Cari kata kuncinya dulu ya teman-teman. Pokoknya setiap kasus kebidanan kita harus mencari kata kunci. Jadi ibu usia 26 tahun ya teman-teman. Dia baru hamil anak pertama, kehamilan 35 minggu. Keluhannya dia sering kencing, banyak makan, dan banyak minum. TFU-nya 35 ya teman-teman. Terus apalagi nih yang ditanyanya adalah diagnosa pada ibu ya, hati-hati. Ada yang ditanya diagnosa pada bayi atau diagnosa pada ibu. Nah di soal ini yang ditanyain adalah diagnosa pada ibu. Jadi teman-teman, untuk kasus ini keluhannya dia sering kencing, banyak makan, dan banyak minum. Itu merupakan salah satu tanda dari apa teman-teman? Jadi poliuri, polipagi, ataupun polidipsi, yaitu sering kencing, banyak makan, dan banyak minum, itu adalah salah satu tanda ketika kita akan mendapatkan ibu hamil itu diabetes mellitus gestasional. Oke, jadi dari tanda-tanda ini, ibu termasuk dalam diabetes mellitus gestasional. Jawabannya yang E, karena dia lagi hamil. Kalau diabetes mellitus aja, itu dia sudah memiliki ada riwayat. Jadi sudah punya, tulisannya jelek sekali. Ada riwayat ya teman-teman. Riwayat DM sebelum hamil. Tulisannya jelek teman-teman. Gak apa-apa ya, yang penting masih bisa kebaca. Sedangkan kalau diabetes mellitus gestasional, dia sebelum hamil tidak memiliki riwayat penyakit apapun gitu. Bisa ya ngebedain antara diabetes mellitus aja dengan diabetes mellitus gestasional. Kalau makrosomia itu adalah efeknya yang nanti akan terjadi pada janin. Jadi kalau makrosomia itu janin atau bayi besar. Jadi resiko ibu hamil dengan diabetes mellitus gestasional bagi janin itu adalah salah satunya makrosomia, bayi besar. Bisa juga hipoglikemia, yaitu kondisi kadar gula yang setelah dia lahir rendah, karena biasa di dalam perut ibu yang DM kan kadar gulanya tinggi. Ketika dia lahir
dia sudah sendiri, untuk makan udah sendiri, nggak bergabung lagi dengan plasenta ya kan, melalui tali pusat dan plasenta. Jadi yang biasa gula dialirin oleh ibunya itu banyak, ketika dia keluar dia harus berjuang sendiri, jadinya dia mengalami hipoglikemi. Oke? Paham ya teman-teman? Paham lah, diabetes mellitus nggak terlalu sulit untuk menghafalnya ya. Kita selanjutnya ke soal nomor 2. Nyonya F, 24 tahun, G2P1A0, hamil 9 bulan, datang ke PMB untuk memeriksakan kehamilannya. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tekanan darah normal, TFU 38, janin tunggal hidup, presentasi kepala, belum masuk PAP. Berat badan ibu naik 16 kilo sampai saat ini. Apakah pemeriksaan penunjang yang tepat pada kasus tersebut? A. Leukosit, B. Protein, C. Keton, D. Reduksi, dan E. HB. Kita garis bawahi kata kuncinya, dia 24 tahun, baru hamil kedua ya teman-teman. Udah 9 bulan. TFU-nya 38, tinggi banget. Dia naik udah 16 kilo teman-teman. Berarti kenaikan berat badannya lumayan banyak. Bukan lumayan lagi ya, udah banyak banget. Jadi kita harus mencurigai ketika TFU itu tinggi dari normal dan berat badannya itu kenaikannya banyak, kita harus curiga bahwa ibu ini DMG. Diabetes mellitus gestasional. Nah, untuk kita memastikan dia itu kena diabetes mellitus gestasional adalah pemeriksaan penunjangnya, yaitu apa? Leukosit bukan ya teman-teman, protein bukan, protein itu untuk hipertensi ya, keton bukan, HB juga bukan. Jadi jawabannya adalah reduksi. Oke? Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 3. Nyonya H, usia 25 tahun, G1P0A0, hamil 36 minggu, datang ke PMB dengan keluhan sering kencing, banyak makan, banyak minum. Hasil pemeriksaan tinggi fundus uteri 38 cm, presentasi kepala sudah masuk PAP, DJJ 138 kali per menit, TTV dalam batas normal, reduksi urin positif. Resiko yang terjadi pada janin dikandung Nyonya H adalah A. BBLR, B. makrosomia, C. normal, D. mikrosomia, E. obesitas. Ini udah saya jelasin tadi di soal nomor 1 ya teman-teman. Dengan kita garis bawahi dengan keluhan ibu ini sering kencing, banyak makan, banyak minum, berarti kita curigai dia kena DMG. Oke. Terus TFU segini. Reduksi urin juga positif, jadi jelas dia sudah kena DMG. Udah nggak kita curigai lagi ya, karena sudah ada pemeriksaan penunjangnya. Jadi pertanyaan resiko pada janin. Nah, ini pada janin teman-teman, bukan pada ibu ya. Jadi resiko pada janin tadi nomor 1 saya sudah jelaskan, ada 2, yaitu maaf teman-teman, terbalik ya. Yaitu yang pertama hipoglikemi, yang kedua makrosomia. Nah, jadi jawabannya di sini adalah yang B ya teman-teman. Kalau BBLR ini bukan. Normal, mikrosomia, obesitas jelas bukan. Jadi jawabannya antara hipoglikemi dan makrosomia. Di soal ini adanya makrosomia. Oke? Udah paham ya teman-teman tentang diabetes mellitus gestasional? Oke, pembahasan tentang diabetes sampai di sini dulu. Kalau emang teman-teman ada yang belum paham atau belum jelas, bisa komentar di kolom komentar ya teman-teman, atau bisa nanya lewat kolom komentar. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe biar lebih semangat lagi untuk buat contoh soal teman-teman menghadapi SKB bidan dan menghadapi uji kompetensi bidan. Oke, semangat para pejuang UKOM dan SKB.